Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di kediaman Bapak Haji Siswanto beserta keluarga besar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, salawat serta salam marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin yang kami hormati, Bapak Camat Lawang, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Denpom, dan Bapak Buat Dan Denpom, rekan-rekan dari Ilmi, rekan-rekan dari SMEA, dan rekan-rekan dari Stiken, seluruh keluarga besar dari Bapak Haji Siswanto, rekan-rekan bisnis dan teman-teman yang terkasih semua. Terima kasih untuk dapat hadir di sini pada malam hari ini, tanggal 10 Desember 2021, 26 tahun usia pernikahan beliau berdua. Jadi sudah 35 tahun Bapak Haji Siswanto dan Ibu Budi Irianti mengarungi bahtera pernikahan berdua bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Alhamdulillah Tuhan sudah memberikan 35 tahun yang indah untuk beliau berdua. Dan tahun ini ujian itu datang dan Allah lebih sayang kepada Ibu Budi Irianti. Allah memanggil Ibu Budi Irianti pada tanggal 17 Juli kemarin. Dan hari ini karena bentuk kasih sayangnya, bentuk kecintaannya dari Bapak Haji Siswanto, Bapak Haji Siswanto mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sini untuk sekedar berbagi kebahagiaan, berbagi duka yang akhirnya menjadi keikhlasan bahwa Ibu Budi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bentuk kasih sayang Allah kepada keluarga besar Bapak Haji Siswanto. Baik, itu inti dari undangan Bapak Haji Siswanto pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, acara pada malam hari ini adalah Bapak Dan Lawang, yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Robi, Komandan Dan Denpom Divisi 2 Kostra, Pak Lurah, teman-teman SMA, teman-teman Ilmi, serta Stiken, SMEA, serta para undangan yang berbahagia. Pada tanggal 10 Desember ini, Allah mempertemukan saya sama seorang wanita yang bernama Budi Irianti. Saat itu saya bukan siapa-siapa dan saya tidak punya apa-apa. Tapi perempuan ini menerima saya apa adanya. Kita sepakat, suka, duka akan kita lewati bersama. Doa dari ibu saya, doa dari istri saya, yang setiap hari istri saya itu mendoakan saya itu hampir setiap hari. Yang pada akhirnya Allah mengabulkan doa-doa kami. Akhirnya kita merintis usaha, alhamdulillah hampir di seluruh Jawa. Kami bersyukur saya mempunyai seorang istri, pemberian Tuhan yang terindah dalam hidup saya. Perempuan yang banyak menginspirasi saya, mendorong saya untuk maju, menguatkan saya, yang pada akhirnya saya bisa seperti sekarang ini. Prosesnya cukup panjang. Dia perempuan yang begitu soleha, taat pada suaminya,
Sebetulnya kalau seorang, mungkin perempuan-perempuan lainnya mungkin tidak bisa sampai di akhir hayatnya. Saya itu hobinya itu pakai sandal jepit. Setiap hari sandal jepit saya itu mungkin 15-20 itu dicuci setiap hari. Pakaian saya itu belum pernah sekalipun dicuci oleh pembantu saya. Dicuci dia sendiri pakai tangan, tidak pakai mesin. Makan pun sama. Disediakan vitamin, buah, apa ditunggui. Di dalam usaha pun sama. Kita berbagi. Dia bagian garap pajak, perbankan, keuangan, audit, manajemen, saya yang di lapangan. Semua awal kita bekerja juga modal berdua, kita kerjakan bersama-sama. Tapi Allah berkehendak lain. Allah lebih mencintai istri saya, akhirnya dipanggil. Walaupun istri saya tidak ada, dia selalu ada di setiap langkah saya, selalu ada di kehidupan saya. Sulit bagi saya memang untuk melupakan dia. Tapi ini takdir. Kalau takdir kan saya tidak bisa mengelak. Ini kehendak Tuhan. Akan saya jalani. Yang pada akhirnya membawa saya, kalau dulu saya bekerja, tidak kenal waktu bekerja, terus bekerja. Tapi setelah istri saya tidak ada, pekerjaan banyak yang saya kurangi, saya dedikasikan. Karena pesan istri saya satu, kapan saya akan berakhir ngurusi pekerjaan, tapi tidak pernah ngurusi diri sendiri. Terus ingat yang sama ngasih rezeki, sama yang ngasih hidup. Akhirnya saya memutuskan waktu saya banyak saya gunakan untuk ibadah. Saya masih teringat saat saya berdoa, Allah ngasih rezeki. Istri saya itu manggil saya, Mas Sadan sekarang ini rezekinya mulai agak banyak. Aku ngomong sekali dan berlaku untuk selamanya. Sebagian penghasilan sampean itu tidak ikut punya, karena di dalamnya ada hanya anak yatim, kaum duafa, dan orang-orang lainnya yang tidak mampu. Jadi setiap hari akan saya keluarkan, karena itu bukan hal saya. Tahunan pun akan saya keluarkan. Aku izin sekali berlaku untuk selama-lamanya. Itu kan permintaan dia mulai awal kita sama Allah dikasih rezeki. Sebelum Allah memanggil istri saya, dia juga berpesan, tolong nanti saya dibuatkan masjid yang bagus, pakai arsitek, jangan asal-asalan. Loh, saya bilang, saya sudah membangunkan masjid kan cukup banyak. Dan aku minta yang sangat bagus. Kedua, permintaannya dia, saya disuruh mendirikan yayasan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Insya Allah saya berusaha apa yang menjadi pesan-pesan istri saya pasti saya lakukan semua, termasuk nyantuin anak yatim, guru-guru yang di pedesaan atau tetangga atau siapapun. Walaupun istri saya tidak ada, apa menjadi kebijakan selama ini akan kita teruskan. Saya berterima kasih sama Allah karena Allah telah memberikan seorang perempuan yang begitu soleh, perempuan yang tahu hak dan kewajibannya, dan perempuan yang benar-benar
patuh dan taat sama suaminya. Terima kasih Tuhan ya Allah atas segalanya yang telah Engkau berikan pada kami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pernikahan dari Bapak Haji Siswanto, yang mana kalau kita lihat perjalanan 36 tahun ini pasti mengalami suka dan duka. Namun kekuatan seorang Ibu Budi Irianti dan doa dari Ibu Budi Irianti lah yang membentuk Bapak Haji Siswanto menjadi seperti saat ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga di malam ini kita bisa memenuhi undangannya Bapak Haji Siswanto dalam rangka mengingat hari pernikahan bersama Ibunda Haji Budi Irianti. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesan saya dimulai tahun 1996 ketika beliau Haji Budi Irianti mempercayakan putra-putranya untuk dibimbing membaca Al-Quran. Beliau sosok yang sangat memperhatikan pendidikan agama untuk putra dan putrinya. Sejak saat itu beliau Haji Budi Irianti pernah berkata, Pak Rafiq, saya mendukung penuh dakwah yang Pak Rafiq lakukan. Dan beliau benar-benar sejak tahun 1996 sampai sebelum akhir hayat beliau mendukung penuh seluruh dakwah saya di Kecamatan Lawang, khususnya mulai membangun pesantren, santunan anak yatim, memajukan SMP Ma'arif 01 Lawang mulai 2016 sampai 2021 ini. Hampir seluruh program yang saya canangkan saya sampaikan kepada beliau berdua dan didukung penuh sampai jadilah SMP Ma'arif 01 Lawang jadi seperti saat ini dan sebagainya. Kemudian Allah berkehendak lain. Allah sungguh mencintai Ibunda Haji Budi Irianti sehingga dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menempatkan beliau di sisinya bersama-sama para nabi, para syuhada, para sholihin, sebagaimana sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menyediakan khusus satu pintu surga yang masuk darinya adalah orang-orang yang dermawan, yang mau menyisihkan sebagian hartanya titipan Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang menegakkan agama Allah. Dan beliau Haji Budi Irianti adalah salah satu sosok yang nantinya masuk dari pintu yang khusus ini, yaitu Babur Royan. Amin, Allahumma amin. Ada beberapa pesan beliau yang saya masih ingat betul waktu beliau ke rumah. Yang pertama, beliau berkata, Pak Rafiq, uripku mek dilu, mek sepisan.
tidak akan saya sia-siakan. Akan saya pergunakan sebaik mungkin untuk berjuang di jalan Allah dan memberi manfaat kepada banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Rafiq, kebetulan aku iki dititipi beberapa, bahasanya itu seperti itu, beberapa dunia ini akan saya pergunakan untuk kemanfaatan banyak orang. Yang selalu beliau pikirkan adalah manfaat, 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 dan manfaat. Bukan untuk beliau sendiri dan untuk keluarga, tapi manfaat untuk banyak orang. Itu yang bisa kita ambil hikmah kalau kita bisa mengingatnya dan mengamalkannya. Hidup hanya sebentar, hidup hanya sekali. Lek bahasa beliau sedilu. Urip mek sepisan, jangan sampai sia-sia dan merugi. Kemudian ketika kita mendapatkan titipan dari Allah, kita pergunakan untuk kemanfaatan banyak orang. Semoga pesan dan kesan yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat kita bahwa khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik di antara manusia adalah mereka yang bisa memberi manfaat kepada manusia lingkungan yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa mengambil sedikit banyak dari apa yang telah beliau lakukan selama ini, kedermawanan beliau, kemudian kebaikan-kebaikan beliau, dan juga yang penting adalah kalau beliau mengenal seseorang itu kan pengalaman-pengalaman dari yang saya dengar langsung dari masyarakat maupun pada malam hari ini yang bersaksi, tentu menjadi hal yang luar biasa bagi kita umat yang hidup di dunia, mampu dan dapat melaksanakan suatu tugas yang memang diwajibkan oleh Tuhan, agama apapun, dan telah dilaksanakan oleh Bapak keluarga Haji Siswanto beserta Ibu. Tentu apa yang saya sampaikan ini juga tidak semata-mata mendengar seperti acara seremonial ini, tetapi pada kesaksian-kesaksian yang saya dengar sendiri di masyarakat dan juga saya rasakan. Mewakili masyarakat Bapak Haji Siswanto, kami tentu pada acara mengingat pernikahan yang ke-36 tahun yang lalu, tentu satu sisi kami memberikan apresiasi yang mana Bapak Haji Siswanto masih mengingat Ibu atas apa-apa yang telah diperjuangkan bagi keluarga maupun masyarakat. Kami mewakili masyarakat tentu mengucapkan bersyukur, terima kasih kepada Bapak Haji Siswanto sekeluarga. Mudah-mudahan Ibu Budi Irianti diterima arwahnya di sisi yang terbaik, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Waktu itu tipis, Pak. Saya tanpa sadar, ya agak sadar lah ya. Agak sadar, tapi banyak yang gak sadar ya. Ke Pak Sis, karpet musola saya kok kayaknya minta seperti teman-teman masjid yang diturun tebel. Saya tidak menyangka itu. Begitu 3 hari kemudian ukurannya saya sampaikan ke Pak Sis, besoknya karpetnya datang. Sama Sani, ini mewakili staf, kami mengucapkan terima kasih. Dan satu hal kepada kita semuanya, tentu pengalaman-pengalaman Pak Sis berbakti kepada orang tua yang tadi belum disinggung, tapi saya pernah mendengarkan. Ini tentunya patut untuk kita teladani, untuk kita tiru. Juga bagaimana Bu Sis memperlakukan
ibunya Pak Sis dengan sebaik-baiknya. Saya mendengar langsung dan mudah-mudahan semua apa yang telah dilakukan Pak Sis dan Ibu dapat menginspirasi kita semuanya, sehingga kita dapat menjalankan tugas baik kedinasan maupun tugas kita selaku umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berperan sebaik-baiknya kepada umat yang lain. Ini dapat kita contoh. Mungkin itu Pak Sis yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi pada kesempatan ini tentu saya meyakini bahwa kita secara ikhlas mendoakan arwah beliau Ibu Putri Widiawati diterima di sisi yang terbaik, sebaik-baiknya arwah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustaz Taufik, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Haji Siswanto beserta keluarga, yang terhormat Bapak Muspika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, yang kami hormati Bapak Danrembong Lawang beserta anggota, Bapak Madan, Bapak Babinsa, Bapak Kamtimas, dan seluruh rekan-rekan dari Bapak Haji Siswanto, rekan bisnis, serta kolega, serta dari media yang kami hormati, kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kuat, sehingga bisa bersama-sama hadir di undangan Bapak Haji Siswanto. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja kesan saya terhadap Bapak Haji Siswanto maupun Umi. Ngapunten saya manggilnya Umi karena dari awal saya kenal Bu Sis itu saya sudah manggilnya Umi Bapak Haji Siswanto. Jadi pertemuan saya pertama dengan Umi itu ketika 2017 ketika saya menjabat Sekretaris Lurah Lawang, dan waktu itu kami dihadapkan, mohon maaf, pabriknya Pak Sis waktu itu terbakar. Nah, saya dari situ saya koordinasi dengan Umi waktu itu, sehingga Umi pun begitu kalau manggil saya waktu itu ya Le, karena waktu itu dilihatnya mungkin saya masih muda. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, sehingga dari situlah kami sering berkomunikasi, hingga pun dari tadi itu ada stafnya Pak Sis itu mengurus surat ke kantor. Ada beberapa berkas yang kurang. Saya sama ke staf saya yang di kantor itu saya ngomong, coba telepon Umi, saya sampai keceplosan seperti itu. Artinya karena kan sering terbiasa berhubungan langsung dengan Ibu Haji Putri seperti itu. Jadi kemudian dalam setiap kegiatan kelurahan, khususnya kegiatan maulid, itu Umi selalu ngabari kami. Waktu itu Pak Jarik kurangnya apa kelurahan pengajian militan, sampun tetap saja di drop sama Umi itu. Makanan, minuman seperti itu Bapak Ibu sekalian. Artinya sampai saya itu mau asalnya mau sambat yang lain ke Umi itu mau nggak bisa, karena sudah semakin banyak yang diberikan kepada kami bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin Bapak Muspika kiranya warga kami atas nama warga Kelurahan Lawang khususnya Sumber Suko itu sudah jangan ditanya kalau kebaikan dan kedermawanan Bapak Haji Siswanto sekeluarga nanti bisa ditaruhlah diuji berarti monggo aja dengan Bapak Ibu. Kalau hanya kan orang Sumber Suko ya pasti jawabannya satu, ini merasa kehilangan. Yang kedua, beliaunya sangat itu tadi gampang memberi seperti itu, bisa menerima sambatan orang, itu yang nggak semua orang bisa dimiliki. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kepada Bapak Haji Siswanto, kami atas nama warga masyarakat Kelurahan Lawang turut berduka cita yang dalam. Pertama sampai itu semoga arwah Umi diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tangan ini sama Bu Sis itu dilempar. Sudah pokoknya aku nggak mau tahu, pokoknya dilempar. Pak Sis itu kalau masih mau sama Mbak Yanti, sama Bu Sis, itu disuruh nyari. Itu ledok Bapak dan Ibu sekalian di sawah. Gimana Pak? Mulai kalau disuruh kayak gitu nyari nggak? Pedot aja Pak, wis ruwet tinggi. Kok merintah-merintah gitu ya. Itu Pak Sis gimana sih Pak Sis ceritanya Pak Sis? Kayak sampai cincin itu bisa dilempar, kemudian Pak Sis dengan segenap hati mencari cincin sampai ketemu, dan itu sebagai bukti cintanya Pak Sis ke Mbak Yanti, itu gimana? Cerita sedikit ya Pak Sis. Saat itu kita belum menikah, tapi sudah tukar cincin. Kebetulan saya saat itu masih bekerja ikut orang. Kebetulan istri saya waktu itu jabat direktur keuangan. Saya waktu itu masih staf. Posisi saya masih kalah sama istri saya. Waktu pulang kita bersama-sama akhirnya melewati jalan di Argo Tunggal yang menuju belakangnya Tabernakel sini. Itu ada sawah yang baru dibrujul. Jadi airnya keruh, buta. Tahu-tahu ya mungkin apa ya, mesti ada orang pacaran atau mungkin sudah tukar cincin, pasti tidak mungkin perjalanannya mulus semuanya. Dan saat itu ya ada pertengkaran kecil, dia mau apa ya, istilahnya gondot, terus mau neblek saya gini, cincinnya lepas ke sawah. Dia warning saya, pokoknya cincin ini sampai nggak ketemu. Lah sawahnya begitu luas Pak, airnya keruh, sudah dibrujul. Saya disuruh nyari, ya kan mungkin karena Tuhan ya, karena Allah. Saya cari berjam-jam. Ndut itu tak pegangi satu persatu sampai lama. Karena di warning apabila tidak ketemu berarti putus. Wah, warningnya yang berat ini. Tapi mungkin karena itu kehendak Tuhan, akhirnya cincin itu bisa kita ketemukan. Alhamdulillah, ya itu akhirnya kita jadi, tidak sampai dipedot sama istri saya. Kan tidak mungkin Pak, dalam perjalanan rumah tangga itu terus tidak ada pertengkaran kecil, pasti ada. Tapi syukur Alhamdulillah, selama perjalanan pernikahan kami berdua tidak ada, hampir tidak ada rintangan yang cukup besar, itu tidak ada. Saya belum pernah selama nikah sama istri saya, Mas aku tak umroh, Mas aku tak ke Eropa, Mas aku tak ke Singapura, Mas aku mau haji berapa kali pun, belum pernah saya bilang sama istri saya itu, oh jangan, sekali seumur hidup, itu belum pernah. Pernah saya larang sekali, ini COVID, kamu tidak usah menghadiri resepsi pernikahan teman kamu, itu risiko tinggi. Tapi dia nurut. Tapi begitu teman-temannya pada berangkat, itu Mbak Retno itu yang cari gara-gara itu. Dia susah kelihatan apa? Saya itu tidak tega. Akhirnya saya izinkan berangkat itu dengan senangnya luar biasa. Kemarin pun sama, aku tolong, ini situasinya tidak menguntungkan, tolong kamu jangan sering pergi, apalagi kamu melayat ke teman-teman kamu yang telah meninggal. Karena pada dasarnya kita tidak tahu teman kamu itu sakit apa. Jawabannya satu, hidup mati itu Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan memang mau manggil saya sudah siap. Yoleh siapa yang belum siap? Jawabannya gitu. Akhirnya saya kalah. Waktu bisa diputar kembali. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.